sudah Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau berikan korban persembahan kami lebih lagi Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik, puji-pujian kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Semua yang siap berkata amin. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan, hadiratnya dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian, dari hadirat, dari kesaksian, aku amat dunia, dia tak kalah, dia hanya Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan, dengan kasih setiamu, benteng hidupku, aku tahu, kau berjaya.
kita ya. Kita mau katakan pujian, Kau terhebat Tuhan. Dalam firman Tuhan, kita tahu hanya Tuhan yang dapat membela kita dari segala permasalahan hidup kita. Hanya satu sosok yang akan menolong kita. Katakan saja. Dalam segala janjinya tak pernah berubah.
Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan jika pada siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang bersekutu dan berbakti kepada Tuhan di rumah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bila Engkau yang hadir pada siang hari ini akan menjadi sumber kekuatan bagi kami semua, sehingga bagi jemaat Tuhan yang hadir, yang datang dengan membawa segala sakit, penyakit, kami pulang membawa kemenangan, kesembuhan daripada Tuhan. Setiap kami yang datang membawa masalah persoalan, kami pulang juga membawa jalan keluar dan kemenangan daripada Tuhan. Ketika kami datang dengan membawa hati yang susah, kami pulang akan membawa hati yang penuh dengan sukacita, karena Roh Kudus-Mu melingkupi tinggal dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu berkat-Mu dilimpahkan bagi kami pada siang hari ini. Kami telah boleh memuji Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah membuka hati kami sehingga Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sambil dengan katakan shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita kesempatan, kesehatan pada siang hari ini sehingga kita bisa bertemu. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Gembala yang telah memberikan kami kesempatan, walaupun mungkin baru pertama kali bertemu secara langsung, tetapi beliau sangat luar biasa memberikan kami kesempatan pada siang hari ini sebelum nanti kami kembali ke tempat asal kami di mana kami melayani. Puji Tuhan. Tidak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Bapak Pendeta David Elianto, Bapak Ibu. Saya dari Jawa Tengah, Wong Jowo, dan saya 26 kilo dari Solo ke arah barat sebelum Salatiga, kota kecil yang mungkin tidak ada di peta, saking kecilnya, kota Boyolali, Bapak Ibu. Dan kemarin kami ada di Jakarta karena mengikuti atau mendampingi Musda DKI, perwakilan dari Badan Penghubung. Dan puji Tuhan, Musda DKI dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya anak satu, maksud saya istri satu, anak tiga. Ini yang seringkali takut kebalik. Satu, anak tiga. Dan anak saya cowok semua, dan mereka juga ikut melayani. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mempertemukan kita pada siang hari ini. Saya izin untuk membawa koper saya, Pak Pendeta, karena harus check out dari hotel sekalian. Puji Tuhan. Oh iya, terima kasih. Haleluya. Bapak ini baik sekali tadi menjemput saya dan mengarahkan saya sampai di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi izinkan saya yang orang desa ini untuk sharing bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di ibu kota, dan kita boleh bersama-sama belajar bersama-sama. Tapi saya percaya dalam segala latar belakang, dalam berbagai tempat, dalam segala bentuk kehidupan, Tuhan kita tetap satu dan Tuhan kita sama. Sehingga ketika kita menghadapi mungkin masalah yang berbeda di kota dan di desa, walaupun sekarang di kota kecil, di desa pun masalah yang ada di kota besar juga terjadi di sana, jalan keluarnya tetap satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini bersama-sama. Haleluya. Saya beri satu tema hari ini tentang jangan goyah, tetaplah teguh. Ya, di depan sudah ada. Mari kita akan katakan bersama, jangan goyah, tetaplah teguh. 1, 2, 3. Jangan goyah, tetaplah teguh. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang sulit. Bapak Ibu, sudah ada tema di depan ini, bagaimana kita memiliki iman yang tangguh. Ini refleksi daripada kita, jangan goyah, tetaplah teguh. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Ya. Saya tidak tayangkan di slide ayatnya
supaya Bapak Ibu yang bawa kitab atau handphone tetap kita buka gitu. Sehingga ketika pulang setidaknya sudah membuka kitab gitu. Ya, Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Mari kita akan baca bersama-sama Lukas 22 ayat 31 sampai 34. 2-3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk mengambil kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika kau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ayat ini adalah sebuah cuplikan dari sebuah perikop tentang percakapan waktu perjamuan malam yang kita kenal dengan istilah Last Supper. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Kebiasaan mereka makan, minum bersama dan berdoa bersama, yang menjadi yang terakhir sebelum Yesus menuju taman Getsemani dan di sanalah dia ditangkap. Berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kalau tidak salah, kita memperingati hari Jumat Agung dan Paskah. Bagaimana menjadi momen bagi kita orang-orang Kristen, tolak ukur di mana kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan adalah hari raya yang tadi saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat rumit dari cerita yang tadi kita sudah baca. Sebenarnya ayat ini berasal dari ayat 24 sampai ayat 38. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali di rumah. Di sini kita bisa melihat bagaimana Petrus, salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, termasuk 3 murid yang terdekat. Ada Yakobus, ada Yohanes, dan ada Petrus. Kemana-mana Yesus pergi, 3 murid ini tidak pernah ketinggalan. Ketika Yesus sedang menyampaikan bagaimana Yesus akan mati, Petrus menanggapi dengan penuh semangat. Sesuatu yang semangat itu sebenarnya bagus loh. Sebenarnya sesuatu yang baik. Tetapi ternyata Petrus menanggapi dengan semangat yang ternyata pada akhirnya dia tidak bisa melaksanakan apa yang ada pada semangatnya tersebut. Nah, di dalam pembicaraan di konteks pasal 22 ayat 24 sampai 38 pada percakapan waktu perjamuan malam itu ada beberapa perbincangan, Bapak Ibu. Next. Yang pertama, siapakah yang terbesar di antara murid-murid? Perbincangan itu beberapa kali diulas. Di antara mereka siapakah yang paling layak disebut murid paling dekat dengan Tuhan? Paling besar di antara mereka siapa? Dan itu satu perbincangan yang biasa. Di mana-mana ketika dekat dengan seseorang yang memiliki posisi, pasti akan ditanyakan siapa tangan kanannya, siapa orang yang paling dekat. Begitu juga dengan para murid-murid, Bapak Ibu. Yang kedua, mereka berbicara tentang konteks di sana berbicara tentang Yesus berdoa untuk murid-murid supaya mereka tetap teguh. Nah, ini yang menjadi poin yang akan kita jabarkan pada siang hari ini. Dan yang ketiga, murid-murid dituntut untuk dapat mempersiapkan diri dalam konteks pembicaraan perjamuan malam ini. Bagaimana mereka harus mempersiapkan diri karena tidak lama lagi Yesus akan mati dan meninggalkan mereka. Menjadi pertanyaan kita semua. Next, apa yang sering membuat manusia goyah, Bapak Ibu? Apa yang sering membuat manusia goyah? Banyak hal. Sekali lagi, saya percaya masalah yang terjadi di kota ini, di kehidupan Bapak Ibu, juga mungkin sedikit banyak kami alami yang ada di kota kecil di Boyolali, di Solo. Seringkali kita mengalami kegoyahan, terutama 2 tahun ini. Saya tidak tahu di tempat ini
sudah berapa lama mengadakan ibadah tatap muka, Pak Pendeta? Mungkin baru saja, atau karena aturan ibu kota kan mungkin lebih ketat dibanding desa. Kalau kami pokoknya sembunyi-sembunyi gitu aja. Pokoknya alat musiknya tidak usah dinyalakan, tetap beribadah. Nah, mereka keliling jam 7 pagi, kami ibadah jam 5 pagi. Pokoknya gimana caranya Satgas kabupaten atau kecamatan tidak memergoki kami beribadah gitu. Itu namanya di kota kecil. Pokoknya gimana caranya kami tetap beribadah. Nah, mungkin beda sekali lagi dengan rekan-rekan jemaat Tuhan di tempat ini. Tetapi kita melihat 2 tahun ini bagaimana bumi diguncang luar biasa. Indonesia mengalami kegoyahan, kota-kota, desa-desa mengalami keguncangan yang luar biasa karena masalah pandemi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ada 2 hal yang membuat kenapa manusia bisa goyah dari konteks firman Tuhan yang telah kita baca. Yang pertama, yang bisa membuat manusia goyah itu kesombongan. Next. Atau keangkuhan manusia. Kesombongan atau keangkuhan manusia di dalam Lukas pasal 22 ayat 33. Seperti tadi saya sampaikan di awal, dikatakan seperti ini. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Satu semangat yang bagus bagaimana ketika dia akan mengetahui Tuhannya, gurunya yang dijunjung, ditangkap dan diadili. Dengan spontan Petrus menjawab, aku akan menjaga Engkau, aku akan melindungi Engkau, aku akan bersedia masuk penjara, bahkan mati untuk Engkau. Satu hal yang baik, suatu semangat yang luar biasa. Tetapi pernyataan Petrus ini bukan keluar daripada Roh Kudus, bukan daripada kerendahan hatinya, tetapi dari sebuah kesombongan yang muncul dalam diri Petrus. Bisa terlihat dalam cerita selanjutnya bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sesuatu yang tidak terlihat dari semangat yang dia sampaikan. Hari-hari ini, 2 tahun ini kurang lebih banyak orang memperlihatkan sifat aslinya. Ketika dunia mengalami kegoncangan seperti ini, manusia sibuk dengan keegoisannya masing-masing, bertahan untuk dirinya sendiri. Bahkan minyak goreng pun hilang dari peredaran. Membuktikan bagaimana orang-orang yang memiliki posisi atau kuasa, mereka sedang memikirkan kehidupannya sendiri, melupakan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Ini yang terjadi, menjadi satu kritik sosial bagi kita semua. Saya puji Tuhan bahwa Presiden sudah menyatakan beberapa hari yang lalu ekspor minyak ditutup, sehingga tidak boleh kita mengekspor keluar untuk kebutuhan dalam negeri lebih jauh. Walaupun ya sedikit terlambat, ibu-ibu rumah tangga apakah bisa menggoreng bakwan pakai pasir mungkin ya? Kalau di Mojokerto itu ada kerupuk dari pasir, digorengnya dengan pasir maksudnya. Tapi apakah bisa mendoan tempe goreng digoreng pakai pasir, atau mungkin dikukus saja? Apakah bisa jadi tempe goreng? Ini masalah-masalah yang kecil yang terjadi di sekitar kita, yang bisa membuat setiap kita goyah. Nah, di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 katakan seperti ini, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang mengalami kecongkaan, kesombongan, terutama dalam hal rohani, iblis sedang menanti untuk kejatuhannya. Oleh karena itu bagi kita jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang saya baru pertama kali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, tapi setelah ini saya akan terus berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, dan saya akan bawa di dalam doa-doa saya. Walaupun mungkin kita tidak bertemu lagi, tapi satu yang pasti kita adalah saudara di dalam Tuhan. Saudara itu harus saling menguatkan, harus saling membangun, harus saling mendoakan. Nah, menjadi selipan doa saya untuk jemaat Tuhan di GBS berkat Roh Kudus di tempat ini. Untuk apa? Untuk terus semangat, untuk tidak
memperlihatkan kesombongan secara rohani. Karena banyak orang Kristen di luar sana, Bapak Ibu Saudara kalian, banyak orang di luar sana merasa sudah Kristen, merasa sudah kenal Tuhan, dan akhirnya iblis sedang mengintip mereka karena ternyata mereka sedang mengalami kesombongan secara rohani. Petrus, salah satu murid terdekat daripada Yesus, mengalami kejatuhan akan diri. Ini yang membuat manusia seringkali goyah, kesombongan. Next, yang kedua, yang sering membuat manusia goyah, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kurang hikmat. Kurang hikmat. Dalam Lukas pasal 22 ayat 38 dikatakan seperti ini, kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jadi pada ayat 35 sampai 38 Tuhan Yesus mengingatkan untuk murid-murid siap, berwaspada. Sewaktu-waktu aku akan ditangkap dan aku akan meninggalkan engkau. Yesus memberikan contoh di sana tentang pundi-pundi, tentang pedang. Tetapi murid-murid menangkap tidak seperti apa yang Yesus katakan. Mereka menangkap dengan perkara-perkara jasmani yang mereka ketahui dan pahami. Jadi apa yang Yesus katakan itu tidak ditanggapi dengan kehidupan rohani mereka, tetapi dengan kehidupan jasmani mereka. Sulit ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta atau dimanapun kita mendengarkan, dengarkan pikiran kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, harus terbuka hati kita sehingga Roh Kudus bekerja dan berbicara kepada kita lebih lagi. Murid-murid mengalami itu. Mereka kemana-mana melihat Yesus melakukan mujizat. Orang buta disembuhkan, wanita pendarahan memegang jubah sembuh, orang mati dihidupkan. Mereka melihat, tetapi tidak muncul hikmat dalam kehidupan mereka ketika Yesus berkata tentang kehidupan kekal, sesuatu yang bermakna rohani. Mereka memaknainya dengan perkara jasmani, dan akhirnya mereka berkata, Tuhan, ini ada pedang 2. Padahal Tuhan berbicara pedang, bukan pedang jasmani yang mereka sodorkan itu. Berbicara tentang pedang rohani. Bagaimana engkau harus bersiap menghadapi segala perkara yang akan kau hadapi setelah nanti aku mati. Begitu maksudnya. Makanya Yesus berkata, cukup, sudah cukup. Murid-murid tidak mengerti, memahami apa yang Yesus katakan. Dan itulah yang seringkali membuat manusia goyah. Itulah yang seringkali membuat manusia goyah. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanlah dia, maka engkau akan dijaganya. Pentingnya seseorang memiliki hikmat. Hikmat itu berasal dari firman Tuhan. Jadi pentingnya kita membaca firman Tuhan. Ketika handphone sudah beranjak menjadi handphone pintar, berita-berita online gampang kita akses. Kalau dulu kita harus baca koran secara manual, sekarang berita-berita online dapat kita akses, sehingga banyak berita-berita yang mungkin kurang diketahui kebenarannya. Ketika kita membaca, begitu yakin kita akan kebenaran-kebenarannya, sehingga itu menjadi malah kabar yang tidak baik untuk kehidupan kita, yang kita sebut seringkali dengan istilah hoax. Nah, ini yang terjadi, Bapak. Banyak orang-orang Kristen di akhir zaman ini, mereka sibuk mencari kabar-kabar yang sedang beredar, dan akhirnya malah membuat takut dan khawatir, melupakan membaca firman Tuhan. Padahal semuanya sudah dipermudah dengan digital. Kita bisa membaca Alkitab dimanapun, kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, sehingga apa? Tidak mudah kita mengalami kegoyahan dalam kehidupan kita. Pak David ini jadul, masa baca firman Tuhan di zaman modern seperti ini? Bapak Ibu, berbicara tentang iman tidak bisa diganti dengan prinsip-prinsip yang sudah sering kita dengar. Membaca firman Tuhan
menjadi sumber hikmat bagi kita. Dan itu tidak bisa diganti dengan membaca berita-berita ataupun WA grup. Karena membaca firman Tuhan itu membawa kita menjadi orang yang berhikmat. Karena ketika orang itu tidak berhikmat, mudah sekali goyah. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini tidak akan goyah. Nah, bagaimana caranya kita tetap teguh? Itu tadi tanda-tanda atau penyebab orang goyah. Nah, supaya kita tidak goyah, supaya kita tetap teguh, apa yang harus kita lakukan dari konteks firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Bapak Ibu? Yang pertama, berdoa. Yang pertama, berdoa. Next, di dalam ayat 32, Bapak Ibu ya, saya bacakan untuk kita semua. Dalam ayat 32 dari Lukas 22, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berdoa ini tidak bisa kita ganti dengan cara-cara yang modern, Bapak. Mau berdoanya dengan cara bagaimana, tetap berdoa harus kita lakukan. Di gereja kami, doa pagi berpuluh-puluh tahun kami lakukan. Ketika kami tadi masuk, saya teringat dengan tempat pelayanan kami, terutama pelayanan kami yang kami layani, ya sama seperti ini. Kami ini gembala di dua tempat, tetapi untuk di gereja induk kami wakil gembala. Di dua tempat ini seperti ini, walaupun alatnya tidak selengkap ini Pak Pendeta. Di sana tidak pakai AC. Kalau pakai AC, mbah-mbah itu tidak berangkat ke gereja. Apakah di gereja ada? Gitu. Jadi bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya, tidak mau datang ke gereja. Di gereja dingin. Bukannya malah yang dicari dingin, tapi mbah-mbah tidak mau yang, maaf, yang pakai jari itu masih banyak di kota kami, hampir setengah, hampir 50%. Jadi kalau hasilnya nyawa malah mereka tidak berangkat. Biasanya tanya dulu, mungkin maaf bahasa Jawa, maaf nanti AC-nya dinyalakan tidak? Mau ke gereja saya tanya nanti AC-nya dinyalakan. Oh iya, ini panas sekali Mbak, kita nyalakan. Kalau gitu saya tidak ke gereja, Mbak. Bukan karena ada masalah dan persoalan, gara-gara AC dinyalakan. Jadi ya, nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan minta pendeta ini nanti ketika bus, ya bisa berkunjung ke tempat kami, puji Tuhan. Kota kami terkenal dengan susu. Jadi yang butuh perbaikan gizi dalam hal susu sapi, silakan datang ke kota kami. Di berbagai sudut kota itu patung sapinya besar-besar, karena memang kota Boyolali terkenal dengan emas putih, susu sapi. Nah begitu. Jadi itu masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat di tempat kami, sehingga alat-alat yang dimiliki oleh gereja kami tidak selengkap ini, puji Tuhan. Ya sederhana. Tapi kami tadi melihat semangat daripada pemimpin pujian main tamborin jemaat yang memuji Tuhan. Wah, saya kayak di gereja saya, puji Tuhan. Merasa di rumah sendiri, di groginya hilang. Grogi loh, Bapak, tetap grogi. Ya orang desa khotbah di ibu kota ini rasanya itu puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa ini menjadi hal yang sudah kami lakukan berpuluh-puluh tahun. Doa pagi, doa malam sebulan sekali. Tapi kalau doa pagi setiap hari, disertai dengan membaca firman Tuhan urut dari Kejadian sampai Wahyu. Sehari 3 pasal, 4 pasal. Kalau yang datang banyak, ya 7 pasal, biar baca ayatnya agak banyak. Tapi kalau yang datang sedikit, 3 pasal, 4 pasal. Semua bergiliran membaca. Untuk membaca Alkitab, berapa ayat, 5, 10 ayat satu orang. Sehingga 1 tahun kami selesai. Dan sudah berkali-kali menyelesaikan pembacaan Alkitab itu. Berdoa ini tidak bisa kita ganti dengan hikmat-hikmat yang lain, dengan cara-cara yang lain. Tuhan Yesus pun selalu berdoa dimanapun Yesus berada. Dia seringkali setelah pelayanan dia menyendiri,
Bahkan ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa karena dia tahu sebentar lagi tidak lama dia akan ditangkap dan diadili. Dia berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi pada ayat 32 itu dikatakan bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya imannya tidak gugur. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang Kristen hari ini imannya gugur, imannya rontok, imannya merotoli di tengah jalan. Oh lah karena ini saya harus menikah, jadi ya maaf saya harus pindah keyakinan. Tadi ketika saya mau berangkat, saya sempat mendengar khotbah dari Bapak Gembala kami di streaming gitu ya. Jangan anak-anak muda, nah ini pesan dari Bapak Gembala kami yang ada di kota kecil kepada pemuda-pemudi kembali. Jangan anak-anak muda, gara-gara kalau sudah dapat ses itu apa? Orang zaman dulu kalau memanggil wanita itu dengan istilah ses gitu, karena orang gembala kami gembala tua gitu, sehingga bahasanya masih bahasa orang tua gitu. Jangan gara-gara sudah ketemu ses, ketemu cewek, ketemu gadis, Yesusnya hilang. Ketemu ses, terus Y-nya hilang. Gitu maksudnya. Setelah kita ketemu pasangan, kita tinggalkan Tuhan. Jangan begitu. Mungkin yang perempuan juga sama. Ketika sudah ketemu Tuhan, hanya hilang, Tuhannya hilang. Itu bukan masalah yang rahasia lagi Bapak Ibu di setiap gereja. Anak-anak muda sehingga menjadi pergumulan daripada Bapak Ibu Gembala. Bagaimana anak-anak muda tetap kuat, imannya tidak gugur hanya karena pasangan hidup. Jadi jangan khawatir bagi anak-anak muda yang saat ini masih jomblo. Kalau jomblo kenapa? Apa jomblo ada aturannya? Jomblo tidak masuk surga gitu. Dan ya, mungkin malah masuk surga duluan itu. Jombloati dan jombloan masuk surga duluan. Loh, kenapa? Ya, tidak ada beban. Tidak ada harus menjaga anak, istri, keluarga, pacar untuk juga ikut Tuhan. Tapi kalau jombloan kan sendirian. Bahkan pernah ada tulisan di truk itu loh, kalau lewat tol itu kan kadang-kadang truk itu tulisannya kadang-kadang provokatif kita juga itu. Truk itu waduh, tulisannya itu truk aja gandengan. Siapa yang nulis jangan nama ini? Siapa ini? Kalau dibaca anak muda saya kan patah semangat ini. Padahal saya berkhotbah kemarin nyemangati anak muda, malah truknya tulisannya begini. Wah, siapa yang nulis ini truknya? Yang namanya truk ya tulisannya yang begini. Tapi saya boleh katakan matahari bersinar sendirian, dia tetap bisa menyinari dunia ini. Jadi jangan khawatir bagi jombloan dan jombloan. Kalau Anda sendirian, sinari tempat sekolahmu, teman-temanmu sambil mencari ya yang terbaik untukmu. Tapi jangan terus loyo, jangan terus pokoknya kambing dikasih lipstik, tidak apa-apa deh. Yang penting ada yang mau sama saya, Pak. Pemuda-pemudi Kristen harus jual mahal. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Jadi jangan kita jual sembarangan dengan kita menjual iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berdoa. Ini kunci yang membosankan, tapi tidak ada kata lain. Mari kita terus berdoa, karena Yesus berdoa bukan untuk supaya mereka tidak gagal, tetapi kegagalan yang mereka alami tidak akan mengubah iman mereka. Lanjut dikatakan pada ayat 32. Jadi ketika kita berdoa, bukan ada jaminan untuk kita tidak gagal, Bapak. Saya sering sampaikan kepada anak muda dan remaja di tempat kami, ada saatnya mungkin kamu gagal, ada saatnya kamu jatuh, ada saatnya kamu mengalami kelemahan. Itu manusiawi. Tetapi ketika kamu terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau kembali terbang
seperti Raja Wali. Karena DNA-mu itu Raja Wali dan bukan manumpret. Ada yang tahu manumpret? Yang orang Jawa tahu, tapi yang orang Jakarta manumpret itu apa? Burung pipit kayaknya. Yang kalau terbang sedikit, langsung lemes, langsung merah, nyari pohon, nyari rumah, nanti terbang lagi, lemes lagi gitu. Ya, kita bukan punya DNA burung pipit, Bapak Ibu. DNA kita ini burung Raja Wali. Kalau ada angin yang kencang, angin ribut, itu menyenangkan. Kepakan saya masuk ke sana, terbang tinggi, muter-muter gitu. Kalau burung pipit, pada angin ribut, langsung cari rumah, kalau rumah gedung, sembunyi di dalamnya. Kita tidak seperti itu. Makanya kita menjadi orang yang kokoh dan tetap teguh, karena kita punya kunci doa. Coba dicolek sebelah kanan sebelah kiri, mungkin ada yang lupa. Semoga ada doa. Ya, kita berdoa, kita tetap teguh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Next, sudah ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita naikkan segala permohonan, masalah, persoalan kita dengan doa. Untuk apa? Kita mungkin segala daya dan upaya sudah kita lakukan. Mungkin kita sudah berusaha, orang telah pasti kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Nah, dengan berdoa kita bisa menggelitik, saya menggelitik hati Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu ketika Abraham dan Tuhan nego supaya Sodom dan Gomora itu tidak dihancurkan? Bagaimana hati Tuhan digelitik dalam bahasa saya. Akhirnya bisa terjadi nego, walaupun pada akhirnya jumlah orang yang percaya kepada Allah di Sodom dan Gomora tidak sampai kepada angka yang disebut oleh Abraham. Tetapi bagaimana Allah itu punya hati yang penuh dengan kasih? Mungkin Tuhan sudah berkata tidak, tetapi Allah yang penuh dengan kasih ketika kita memohon melalui doa kita yang sungguh, Tuhan akan membuka jalan tepat pada waktunya. Jadi mari kita berdoa, minta kepada Tuhan untuk Dia memberikan kita kekuatan yang teguh, hati yang teguh, sehingga terjadi badai masalah kita tidak goyah. Yang kedua, supaya hati kita tetap teguh, kehidupan kita tetap teguh, iman kita, pengharapan, kasih kita tetap teguh kepada Tuhan. Yang kedua, waspada atau memiliki persiapan. Next, waspada atau memiliki persiapan. Ayat 36. Ya, kita jangan kita tutup dulu karena ada beberapa ayat yang kita masih akan baca. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang. Pernyataan Yesus ini berbicara untuk murid-murid saat itu terus waspada, atau mereka memiliki sebuah persiapan, karena Tuhan tidak lama lagi akan ditangkap, diadili, dan dibunuh, mati di kayu salib. Untuk mereka terus berjaga-jaga, untuk mereka terus senantiasa berharap kepada Tuhan. Kalau kita masih ingat satu cerita tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kenapa gadis yang bodoh bisa ketinggalan dan tidak bisa masuk dalam pesta perkawinan saat itu? Karena mereka tidak memiliki persiapan yang baik. Karena mereka tidak waspada dengan kemungkinan yang terjadi.
Mereka membawa minyaknya pas. Mereka pikir, oh nanti pasti datangnya jam ini. Tapi ternyata pengantinnya telat. Nah gini mah gadis yang bijaksana membawa minyak cadangan. Gadis yang bodoh hampir kehabisan minyak. Mereka cari ke warung. Dan akhirnya ketika mereka balik, pintu gerbang sudah tertutup. Hal ini mengingatkan kita bersama, supaya kita tidak mengalami kegoncangan dan kegoyahan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bisa berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang waspada. Tadi ketika saya kesini dijemput, wah, saya kok was-was, tidak pakai helm, baju masnya tidak pakai helm, mana helm saya tidak ada. Tidak tahu kawan harus atau tidak. Makanya banyak kesini, kita kesini. Kawan saya nangis, menangkan dulu gitu ya. Bahasa saya itu berani gitu. Tapi karena mas, bener tadi beneran begitu. Bahkan lewat ini ranya kok. Kan biasanya kalau orang Solo itu mau lewat permisi gitu ya. Iya kan, ya namanya begitu sopan santunnya, pelan-pelan gitu. Kalau mau lewat jalan raya juga lihat dulu kanan, kiri, kanan, kiri. Ya berapa ya ada motor kelamaan mungkin jalan kiri. Termasuk udah apalagi lah ya. Wah, buat kami yang berlari ada kereta api, lihat pelan tuh cemas gitu. Tadi masnya udah. Namanya orang nggak ada kereta api gitu. Adanya kereta itu loh, kereta mini itu loh, kereta gerbong yang untuk anak-anak itu. Nggak ada kereta aja ini. Saya masih sayang sama istri dan anak saya. Masih bus. Tapi, nah ya saya lihat terus itu. Yang saya lihat kemasnya itu tadi yang jemput. Masnya ini walaupun mungkin baru, tapi ketika mau lewat rel langsung cuma gitu aja. Mungkin udah biasa ya, biasa yang dibangun. Ya, sehingga ketika lihat secet gitu, oh tidak ada kereta, kanan kiri tidak ada. Kalau saya kan itu saya langsung nyebrang nih, kereta tidak ada. Motor lawan arus, entah yang melawan arus kami atau mereka, saya nggak tahu sama apa ya. Tapi ketika motornya kayaknya lebih banyak dari sana. Tapi masih nah ini pentingnya coba kalau tadi masnya yang jemput saya nggak waspada. Mungkin yang jemput kayak saya juga, kakian peling mungkin malah mau nyebrang sudah datang kendaraan lain dan sebagainya. Sehingga saya melihat, oh berarti masnya ini waspada. Waspada. Buktinya saya sampai di tempat ini dengan selamat dan bisa ketemu Eri dan jemaat Tuhan. Itu waspada. Waspada itu tujuannya supaya kita sampai di tujuan dengan selamat. Ya memang beda sedikit ini waspada sama nekat itu. Tapi saya percaya masnya sudah terbiasa dan pasti mas aja nggak nekat, nah pendeta kok nekat itu tapi ada yang suka ya. Tapi enggak, saya tadi melihat, oh berarti waspada. Bagaimana sampai tujuan dengan selamat? Nah tujuan kita waspada dalam kehidupan kita itu supaya kita bisa sampai kepada tujuan akhir kita. Nah kalau kita berbicara iman Kristen, berarti tujuan akhir kita adalah kerajaan surga. Apakah Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini di GBS Berkat Roh Kudus percaya bahwa kita semua akan masuk surga? Angkat tangan yang percaya. Siapa yang mau duluan? Saya ulangi pertanyaan saya, kok ini pada tidak percaya gitu, berarti katanya percaya. Jangan ditanggapi dengan tertawa, ini serius. Saya bertawa. Bapak Ibu percaya bahwa jaminan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang percaya Yesus sudah lahir, mati, bangkit dan naik surga itu untuk menyiapkan tempat yang terbaik, yaitu namanya surga buat kita semua, amin? Percaya, amin? Yang percaya katakan, saya juga percaya. Yang mau duluan masuk
belum punya pacar, kayak tadi saya masih jomblo dan sebagainya. Apapun alasan Bapak Ibu, ketika saya bertanya yang terakhir dan tidak angkat tangan, tetapi saya penuh dengan iman dan percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini begitu yakin dan percaya bahwa tempat kita adalah surga dan bukan dunia. Dunia ini hanya sementara. 70, 80 kemarin kami ketemu Oma Leni apa ya? Yang kemarin di Musda Oma Leni 84 masih seger buger. Dan saya 40 tahun jalan jauh sedikit encok kambuh gitu, asam urat gitu. Tapi beliau yang usia lanjut sehat luar biasa. Artinya apa? Setiap kita akan mendapatkan bagian. Tetapi mari dalam kita mencapai tujuan itu, kita tetap waspada, miliki persiapan dalam kita menuju ke sana. Jangan asal nekat. Nah ini, maaf, saudara-saudara kita yang kepercayaan lain, mereka kadang-kadang hanya berkata nekat. Ya syukur-syukur masuk surga. Nah tidak masuk, ya alangan. Enak surga kok, alangan kalau tidak masuk. Ya kita tujuan harus pasti tuh. Nah orang Kristen punya sebuah kepastian. Makanya tadi saya percaya masnya yang jemput saya waspada dan bukan nekat. Karena kalau nekat ada kemungkinan tidak sampai ke tempat gitu. Nah yang deg-degan. Begitu juga iman kita. Jangan karena nekat, pokoknya saya ikut Tuhan, nekat. Saya cinta Tuhan, nekat. Harus karena waspada, karena tujuan kita jelas, finish kita jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat kita baca dalam Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36 di dalam saudara 2-3 berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan diri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu, masalah kita mungkin berbeda, tapi Tuhan kita sama. Oleh karena itu mari kita tetap berdiri teguh. Mungkin setelah ini kita jarang lagi bertemu. Kalau tidak Bapak Ibu ke Solo atau saya ke Jakarta, atau mungkin ketika Bapak Ibu main ke Jawa Tengah, silakan menghubungi kami supaya kita bisa bertemu kembali. Tapi satu yang pasti, kita akan bertemu kembali di sana. Itu yang membuat kita bersuka cita. Ketemu di sana, satu tempat yang Tuhan sediakan. Nanti beberapa hari ke depan, tiga minggu ke depan kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Jam anak sekolah minggu untuk menyiapkan tempat bagi kita, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Surga adalah tempat semestinya kita berada. Makanya kita disebut anak-anak surga. Bahkan orang yang meninggal, orang dipanggil Tuhan, enak. Bahasanya itu enak, telah pulang ke rumah Bapak di dunia. Bukan telah pulang ke rumah kontrakannya, gitu tidak ada. Telah pulang ke rumah Bapak di surga. Itu Bapak kita anaknya, dan kita memiliki ahli waris untuk memiliki surga. Jadi harus ada iman, keyakinan di dalam Tuhan, dan itu yang membuat kita terus waspada untuk kita tidak goyah. Yang terakhir dalam Ulangan pasal 31. Setelah yang terakhir mari kita baca bersama-sama Ulangan 31 ayat 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Ada amin. Ada jemaat Tuhan yang saat ini atau siang hari ini beribadah dengan merasa khawatir, takut, putus asa. Percayalah, Dia akan selalu menyertai dan tidak akan pernah membiarkan, dan bahkan tidak akan meninggalkan kita. Kita akan ganti kata mu, engkau dengan kata ku, ya, dengan penuh iman. Kita ganti kata mu, engkau dengan kataku, ya. Mari kita bersama-sama kita baca 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatiku, janganlah takut dan jangan gentar, karena mereka sebab Tuhan Allahku, Dialah yang berjalan menyertai aku. Ia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku.
Ada amin? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terus semangat, terus berjuang. Hidup kita ini hanya sekali, tetapi perjuangan kita masih panjang. Lelah boleh, menyerah jangan. Karena ketika Anda sedang menyerah, pertandingan selesai. Tapi ketika kita lelah, masih ada harapan untuk kita menjadi orang-orang yang terus menang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus semangat di dalam Tuhan. Kita akan terus saling mendoakan sehingga kita akan sampai kepada tujuan kita dengan cara kita terus berdoa dan waspada di dalam Tuhan. Amin. Saya undang pemusik bisa maju ke depan membantu kami.
kita yang sedang memiliki masalah dan persoalan. Saya pun sudah sedemikian. Mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menyertai kita. Saatnya mendengarkan dan menyampaikan telinganya untuk mendengarkan doa kita. Sekarang jemaat akan bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur. Naikkan pujian ini dan mari kita bersama-sama berdoa. Masing-masing silakan berdoa kepada Tuhan. Menyanyikan doa-doanya. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab yang terbaik untuk kehidupan kita. Engkaulah perisai dan Tuhan menjadi bersama.
Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh berdiri teguh Tuhan, tidak goyah dalam iman kami, walaupun kami harus melewati Tuhan badai yang begitu keras dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau tetap setia Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta David Tuhan. Biarlah Kau pakai Tuhan pelayanannya lebih dan lebih lagi Tuhan. Walaupun beliau melayani desa Tuhan, tapi karya Tuhan begitu besar di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah bersedia melayani kita di tempat ini. Sekarang kita akan berikan korban persembahan bagi yang bertugas. Boleh maju ke depan sambil mempersiapkan persembahan kita. Yang sudah siap boleh bangkit berdiri. Kita mendeklarasikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Siap boleh angkat tangannya. 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Ibu Lida yang kita di dalam doa sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih banyak buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya kami masih punya Tuhan, kami punya pengharapan. Engkau ada, Engkau hidup, Engkau buka jalan. Engkau mempunyai rencana yang indah. Kalau sebentar kami akan memberi. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang memberi maupun yang tidak memberi. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang membawa bumi ini. Ya kami memberi dengan sukacita dan sukarela. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat sediakan untuk kita semua. Pernah dilihat
Tuhan. Kita akan ada pengumuman. Sabtu depan ada penataran baptis jam 5 sore. Bagi yang mau dibaptis, Sabtu depan jam 5 ada ibadah untuk penataran ya. Sorry ya. Penataran jam 5 ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Semua sudah berdiri. Sing
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nah, Tuhan. Terima kasih banyak buat segala kebaikan-Mu. Nah, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak David yang telah menyampaikan firman-Mu. Kamu pakai dia lebih lagi, lebih heran lagi. Dia nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, supaya kami tetap teguh, jangan goyah. Biar dalam pekerjaan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan dari payah kami tidak akan sia-sia. Orang yang mengamuk dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan, jangan juga istrinya yang dalam keadaan sakit. Kami percaya ya Tuhan, tubuhnya bukan untuk penyakit, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kami lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kami percaya doa orang percaya bila didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan jamah, Tuhan rawat. Kami percaya, kami impartasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kami datang kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan, dari yang kecil sampai lansia. Kiranya Tuhan pelihara, berkati tubuh yang sehat, panjang umur Tuhan, Tuhan jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus COVID-19 atau apapun Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala kesakitan, malapetaka atau apapun Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi semuanya Tuhan. Kiranya malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat surgawi menyertai semua anak-Mu Tuhan, siang dan malam dalam setiap hari dalam kehidupannya. Tuhan berkati hari-hari dalam kehidupannya, hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang penuh sukacita, hari-hari yang penuh damai sejahtera di dalam hidupnya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan, mereka bersukacita setiap hari Tuhan di dalam Tuhan, dan mulutnya mengagungkan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga berkati pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau turunkan Tuhan berkat-berkat Tuhan buat pekerjaan mereka, sehingga tidak ada yang kekurangan Tuhan, berkecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi. Kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai kami sampai kami juga minggu depan kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita katakan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Saudara tentang Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang